杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Oh, Kian-Kian kecil juga punya hal-hal yang tidak dia mengerti. Saya kira Anda agak sok pintar dan tahu segalanya, kata Benzisan sambil setengah tersenyum. Chen Qian langsung menatapnya tajam dan berkata, Tuan Istana, Anda sendiri yang membesarkan saudari Go, jadi tidak apa-apa jika Anda berbicara padanya seperti itu. Tetapi saya tidak. Jika Anda terus bersikap kuno, hati-hati, Anda benar-benar akan menjadi bujangan seumur hidup. Benzisan langsung berkeringat dingin dan berkata dengan canggung, Baiklah, mari kita ganti topik. Apa yang ingin Anda tanyakan tadi? Dulu, kenapa Anda tidak membunuh Nenek Yo? Ekspresi Chen Qian berubah serius dan dia berkata dengan suara berat. Ekspresi Benzisan langsung berubah serius. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, Bukan karena saya tidak ingin membunuhnya, tetapi karena saya tidak bisa. Chen Qian bertanya dengan bingung. Bawahan ini tidak mengerti. Benzisan berkata, Ketika saya pertama kali datang ke pegunungan Qingyang, karena saya menemukan cermin perjalanan ilahi, saya menetap di sini. Saat itu wanita tua itu sudah menjaga cermin perjalanan ilahi. Sepertinya dia telah tinggal di sini selama 2000 tahun. Ketika saya pertama kali melihat harta karun langka seperti itu, saya tentu saja ingin melihatnya. Tetapi Anda tahu temperamen wanita tua itu. Dia benar-benar menolak. Pada akhirnya saya tidak punya pilihan selain melawannya. Dan Anda menang, sementara Nenek Yo kalah. Iya. Benzisan mengangguk. Meskipun kekuatan spiritual kita kurang lebih sama, dia hanya berada di tingkat pertama alam kaisar. Dalam hal kekuatan keseluruhan, saya masih sedikit lebih kuat. Saya menyadari saat itu bahwa wanita tua itu tidak baik. Dia kejam dan tak kenal ampun. Jika saya bisa menyingkirkannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan cermin perjalanan ilahi dan tampaknya telah memahami sedikit misterinya. Dia tidak bisa menggunakan cermin perjalanan ilahi untuk bertarung, tetapi dia bisa menggunakan metode khusus untuk mengendalikannya. Dia bisa mematikannya. Jika dia mendorong saya terlalu jauh dan bisa mematikan harta itu, dan bahkan jika saya berhasil, itu akan sia-sia. Mendengar ini, Chen Qian sedikit lebih mengerti dan mengangguk sedikit. Kemudian dia berkata, Jadi kepala istana memiliki beberapa kekhawatiran. Benar, kata Benzisan. Jadi saya membuat kesepakatan dengannya bahwa saya tidak akan mengambil nyawanya atau menyentuh cermin perjalanan ilahi. Tetapi dia harus bekerja sama ketika saya perlu menggunakannya. Chen Qian tiba-tiba menyadari. Pantas saja, ketika saya pergi ke cermin perjalanan ilahi untuk berlatih dulu, Nenek Yo tampak enggan tetapi tidak punya pilihan selain membukanya. Jadi itu alasannya. Bukan hanya Anda. Benzisan terkekeh. Setiap kali cermin perjalanan ilahi dibuka, bukankah nenek tua itu selalu seperti itu? Dia selalu memperlakukan cermin perjalanan ilahi sebagai miliknya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menyentuhnya? Pada titik ini, Benzisan mendengus dingin lagi. Selama bertahun-tahun, meskipun dia relatif kooperatif, saya tidak tahu berapa kali dia mengutak-ngatiknya, menyebabkan kematian banyak elit kuil saya. Mendengar ini, wajah cantik Chen Qian berubah dan dia menatap Benzisan dengan kaget. Apa maksud Master Istana? Benzisan mencibir berulang kali berkata, Dia pikir dia melakukan sesuatu tanpa terdeteksi, tetapi kenyataannya semuanya berada di bawah kendali saya. Namun, apa yang dia lakukan tidak terlalu keterlaluan.
Jadi saya tidak repot-repot mengungkapkannya. Tapi murid-murid yang meninggal itu, Chen Qian menunjukkan ekspresi sedih. Wen Zishan menghela nafas. Itu bisa dianggap sebagai ujian. Mereka yang lulus tentu akan menjadi lebih kuat. Mereka yang gagal hanya akan binasa. Semuanya tergantung pada takdir. Chen Qian tampak masih takut, menepuk dadanya dan berkata, "Untungnya saya lulus saat itu." Setelah jeda, dia bertanya lagi, "Tuan Istana, mengapa Anda rela membiarkan orang luar memasuki cermin perjalanan ilahi kali ini? Ini adalah rahasia terbesar Istana Ilahi, bahkan sebagian besar murid pun tidak mengetahuinya." "Tidak ada alasan, saya hanya ingin menguji kemampuannya." Wen Zishan tersenyum tipis. Chen Qian berkata, "Apakah karena Kaisar Hongqian?" "Anak itu datang dengan tanda pengenal Kaisar Hongqian, dan saya mendengar bahwa Anda, Tuan Istana, dibesarkan oleh Kaisar Hongqian." "Sama sekali tidak." Wen Zishan tiba-tiba menjadi gelisah, menatap Chen Qian dengan tajam. "Saya dibesarkan dari bantuan banyak keluarga. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan lelaki tua Hongqian itu." "Oh, mencoba menutupinya." Chen Qian tersenyum merutkan bibirnya. "Omong kosong. Ini seperti terlalu banyak protes." Qian kecil. Wen Zishan tiba-tiba melembutkan suaranya, memanggil dengan penuh kasih sayang. Wajah cantik Chen Qian berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Istana, saya baru ingat sesuatu. Saya permisi." Saat dia berbicara, dia sudah menghilang, berlari keluar dari pandangan Wen Zishan, seolah-olah melarikan diri. Pengalaman masa lalu memberitahunya bahwa ketika Wen Zishan mencoba mengubah topik dan berbicara kepadanya dengan nada dan cara seperti itu, lebih baik segera melarikan diri. Jika tidak, dia pasti akan disiksa sampai ingin mati. "Gadis kecil, Anda terlalu polos. Anda berani melawan saya. Anda benar-benar terlalu percaya diri." Wen Zishan dengan sikap angkuhnya memancarkan aura tak terkalahkan, kesepian di puncak dan tawa yang mengerikan. Di ruang aneh itu, 6 sosok muncul satu demi satu. Kemunculan ke-6 sosok ini semuanya berasal dari ilusi menuju kenyataan. Secara bertahap mengeras, seluruh prosesnya sangat aneh dan ganjil. Setelah mengeras, masing-masing dari ke-6 sosok itu mengeluarkan erangan sakitan. Tampaknya sangat menderita. Namun mereka cepat pulih. Mereka menoleh dan saling memandang. "Apakah ini dunia cermin perjalanan ilahi?" Xia Zheng bertanya dan terkejut. "Tubuh saya terasa sedikit berbeda." Murong Xiu berkata dengan sedikit cemberut. "Seharusnya karena jiwa ilahi dan tubuh roh." Xiu Baiyi menambahkan. "Saya sama sekali tidak terbiasa." Shen Muji juga mengeluh. Yang tidak berbicara, tetapi dengan lembut mengepakkan tinjunya, merasakan perbedaan antara tubuhnya saat ini dan tubuhnya yang biasa. Apa yang dilihat seseorang di hadapan mereka pada dasarnya sama dengan apa yang mereka lihat di luar. Penampilan dan pakaian mereka persis sama seperti sebelumnya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, menjadi jelas bahwa semua orang di sini tanpa bentuk fisik. Dengan kata lain, mereka semua saat ini berbentuk dari energi murni, meskipun dalam bentuk yang termaterialisasi, tetapi tanpa bentuk fisik. Mereka hanyalah tanpa bentuk fisik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Gu Xueting beradaptasi dengan cepat. Tampaknya karena dia pernah berada di sini sebelumnya, atau mungkin karena dia lebih kuat. Saat ini, kita yang telah masuki cermin perjalanan ilahi hanyalah jiwa spiritual kita. Tubuh fisik kita masih berada di ruang batu gua lava. Dunia di dalam cermin perjalanan ilahi sepenuhnya terdiri dari energi. Jadi kita dapat dengan cepat dan efisien meningkatkan kekuatan spiritual kita di sini. Jika indera spiritual seorang seniman bela diri kuat, kecepatan mereka mengalami teknik dan mengkultivasi seni rahasia akan meningkat pesat. Dan ada banyak manfaat lainnya.
Indera spiritual adalah fondasi terpenting bagi seorang seniman bela diri selain tubuh fisik mereka. Jadi perjalanan ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi kalian. Dan jika kalian dapat meningkatkan indera spiritual kalian ke tingkat tertentu di sini, akan jauh lebih mudah bagi kalian untuk maju ke alam kaisar di masa depan. Murid mengerti, jawab Xiao Baiyi dan yang lainnya sambil menggenggam tangan mereka sebagai salam. Energi di dalam dunia cermin ilahi sangat berbeda dari dunia luar. Ketika kita berkultivasi di luar, energi spiritual yang kita serap berubah menjadi kekuatan sumber kita sendiri, meningkatkan kekuatan kita. Tetapi di sini, jika kita berkultivasi, energi yang kita serap akan memperkuat indera ilahi kita. Saya rasa kalian semua sudah merasakannya sekarang. Lanjut Ghost Witting. Semua orang mengangguk sedikit. Yang memang merasakannya. Energi dunia aneh ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Energi yang berkeliaran di sekitarnya terserap ke dalam tubuhnya, memperkuat jiwa ilahinya dan membuatnya lebih tangguh dan kuat. Untuk memperkuat indera ilahi kalian, selain berkultivasi, kalian juga bisa melakukannya dengan membunuh makhluk hidup lain. Apakah ada makhluk hidup lain di sini? Ekspresi Xiao Baiyi sedikit berubah. Ghost Witting meliriknya dan berkata, "Ini dunia yang aneh, mengapa tidak ada makhluk hidup lain?" Xiao Baiyi langsung terdiam. Ghost Witting melanjutkan, "Menurut Master Istana, cermin perjalanan ilahi adalah harta karun langka yang telah ada sejak awal waktu. Ia membentuk dunia sendiri, meskipun tidak seluas batas bintang atau bahkan sebesar wilayah selatan. Tetapi karena ini adalah sebuah dunia, ia memiliki kultivasinya sendiri. Di sana ada manusia, ada binatang buas, iblis. Semua yang dimiliki batas bintang ada di sini. Namun mereka semua terbentuk dari jiwa ilahi dan mereka tampaknya tidak menyadari hal ini. Mereka percaya dunia selalu seperti ini. Mereka belum pernah merasakan memiliki tubuh fisik. Karena itu, saya harus mengingatkan kalian untuk menghindari kontak dengan orang luar sebisa mungkin. Ada banyak makhluk kuat di dalam cermin perjalanan ilahi, makhluk yang tidak boleh kalian sakiti. Namun, jika kalian dapat membunuh makhluk apapun yang menyimpan niat jahat terhadap kalian, kalian dapat menyerap energi mereka. Energi di sini sangat murni dan dapat diserap sebagian besar oleh jiwa dan roh ilahi kita, memperkuat jiwa ilahi kita." Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Jika penjelasan ini belum cukup jelas, mari kita cari seseorang untuk mengujinya. Dengan begitu kalian akan mengerti. Sambil berbicara, Ghost Witting menutup mata indahnya. Dan aura ilahi yang kuat di tingkat pertama alam kaisar terpancar darinya, memancar keluar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Ikuti saya." Dengan itu, dia melesat pergi dan yang lain mengikutinya. Tempat ini adalah dataran, dengan rumput yang subur, elang yang gemuk, dan bunga-bunga harum serta burung-burung yang bernyanyi. Namun tidak ada matahari di langit, namun dunia dipenuhi dengan cahaya yang melimpah, yang sumbernya tidak diketahui. Kelompok itu mengikuti Ghost Witting sekitar 10 mil ketika makhluk seperti binatang tiba-tiba muncul di depan. Melihatnya mereka menemukan bahwa binatang itu adalah jenis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia menyerupai binatang liar, tetapi ukurannya sangat besar. Setinggi bangunan dengan 2 taring yang melengkung keluar, membuatnya sangat ganas. Beberapa indera ilahi alam sumber dol langsung menyelimuti makhluk itu. Dan setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa makhluk itu berada di puncak peringkat ke-10. Dengan kata lain, setara dengan makhluk di puncak alam raja kekosongan. Monster-monster semacam ini tentu saja tidak dianggap serius oleh orang banyak. Tetapi mereka sangat cocok untuk eksperimen, sehingga memudahkan Ghost Witting untuk menjelaskan. Tampaknya pilihan target Ghost Witting disengaja. Saat indera ilahi semua orang menyapu area tersebut, makhluk iblis mirip babi hutan itu jelas merasakan kehadiran mereka. Dalam sekejap ia berbalik, mata merahnya menatap tajam ke arah mereka. Kemudian ia menyerbu ke depan, tubuhnya yang besar menghembuskan embusan angin.
Niat membunuhnya terasa nyata. Xia Sheng, babi hutan iblis bermata merah ini adalah tanggung jawab Anda, kata Go Switing dengan tenang. Kalau begitu, murid akan pergi, jawab Xia Sheng. Ekspresinya berubah serius. Dia melompat ke depan menyerbu ke arah babi hutan iblis bermata merah. Dia jelas mengerti bahwa Go Switing bermaksud agar dia melawan makhluk itu sehingga dia bisa menjelaskan semuanya lebih detail. Jadi dia tidak menolak. Dalam sekejap mata pria dan makhluk itu mendekat hingga jarak 10 zang. Xia Sheng berhenti, pinggangnya sedikit diturunkan dan dia berdiri tegak di tempatnya. Satu tangan rata di dadanya, tangan lainnya perlahan mendorong ke depan berteriak. Telapak kekacauan agung. Karena tidak tahu apakah monster di dunia ini sekuat monster di luar, Xia Sheng segera melepaskan teknik rahasia tanpa menunjukkan rasa jijik terhadap babi hutan jahat bermata merah yang baru berada di puncak peringkat ke-10. Ya, karena kita memasuki dunia ini sebagai makhluk spiritual, sebagian besar teknik rahasia yang biasanya kita kembangkan tidak berguna di sini. Kata-kata Go Switing menggema di telinga semua orang. Yang lain mengangguk sambil berpikir. Sementara itu ekspresi Xia Sheng sedikit berubah karena teknik rahasianya sebenarnya tidak berhasil. Dia hanya menunjukkan kekuatannya. Mendengar kata-kata Go Switing, dia segera menyadari kesalahannya. Dalam sekejap mata, babi hutan jahat bermata merah telah berhembus hingga 3 zang darinya. Dia tetap tenang di bawah tekanan, mengulurkan tangan untuk meraih udara, seolah mencoba mengambil harta karun rahasia dan meraung mengancam. Anda binatang buas, hentikan kesombongan Anda, bersiaplah untuk mati. Go Switing berbicara lagi. Harta karun rahasia tidak dapat digunakan. Mengaktifkan harta karun rahasia biasa membutuhkan koordinasi energi sumber dan tubuh fisik. Begitu selesai berbicara, Xia Sheng berteriak. Ya Tuhan! Sambil berteriak, dia terbalik dan berlari ke arah Go Switing. Dengan panik memanggil. Tetua Go, selamatkan saya! Go Switing menatapnya dengan dingin dan mencibir. Anda sudah keterlaluan, meskipun saya tahu Anda melakukan ini agar mereka lebih memahami keajaiban dunia. Tapi, apakah Anda menghina kecerdasan Anda sendiri atau kecerdasan adik-adik Anda? Cepat selesaikan ini. Baik, Tuan. Mendengar ini, Xia Sheng langsung berbalik dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah harta karun rahasia yang menyerupai pedang panjang muncul di tangannya, memancarkan fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Jelas sebuah harta karun jiwa ilahi. Xia Sheng menyalurkan indera ilahinya ke dalam binatang itu dan menebas babi hutan jahat bermata merah. Tidak ada teknik yang rumit, tidak ada gerakan yang anggun, hanya serangan langsung yang sederhana menggunakan kekuatannya. Bila pedang itu berkilat, jeritan mengerikan terdengar. Energi melonjak dan dahsyat menyapu keluar. Babi hutan jahat bermata merah terbelah menjadi 2 oleh satu pukulan ini. Karena inersia, tubuhnya yang besar terus menerjang ke depan untuk jarak yang cukup jauh sebelum roboh ke tanah. Xia Sheng mengarungkan pedangnya dan berdiri di sana, wajahnya dingin dan tenang. Tidak ada darah, tidak ada isi perut yang berbau busuk. Setelah terbunuh, babi hutan jahat bermata merah tergeletak tenang di tanah. Di depan mata semua orang, tubuhnya perlahan memudar, seolah-olah menghilang menjadi energi dan lenyap di dunia. Di tempat separuh tubuhnya menghilang, sebuah bola cahaya kecil berwarna kekuningan seukuran kacang hijau tetap ada. Semua orang menatapnya dengan takjub, dan setelah memindainya dengan indera ilahinya mereka, Yang Ke dan yang lainnya sangat terharu. Mereka menemukan bahwa bola cahaya kecil berwarna kekuningan ini, seukuran kacang hijau, mengandung energi jiwa ilahi yang sangat murni. Energi ini tampak benar-benar murni, kemurniannya tak terbayangkan. Inilah esensi jiwa ilahi.
Jelas Gus Witing. Di dunia ini, setiap makhluk hidup memiliki esensi jiwa ilahi mereka sendiri. Ketika mereka terbunuh, esensi ini tertinggal, memungkinkan kita untuk dengan mudah menyerapnya dan memperkuat jiwa ilahi kita. Saat dia berbicara, Xiaosheng dengan bersemangat berlari ke bola esensi jiwa ilahi dan meluruskan tangan untuk meraihnya. Anehnya, esensi jiwa ilahinya langsung menyatu dengan tangannya, terintegrasi ke dalam tubuhnya. Xiaosheng segera menutup matanya, memperlihatkan ekspresi kenyamanan yang tak tertahankan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan berteriak, "Luar biasa!" Gus Witing berkata dengan tenang, "Bola esensi jiwa ilahi ini, menurut perkiraan saya, kira-kira setara dengan 7 atau 8 hari kultivasi keras Anda." Mata Yangke dan yang lainnya berbinar. Esensi jiwa ilahinya yang ditinggalkan oleh satu binatang iblis tingkat puncak ke-10 sudah cukup untuk memberikan manfaat sebesar itu. Jika itu adalah binatang tingkat ke-11, maka setidaknya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Satu binatang menghasilkan sebanyak ini, 10 akan sekitar 1 tahun, 100 akan sekitar 100 tahun. 100 tahun berkultivasi terpencil, meningkatkan kekuatan indera ilahi seseorang, dapat dicapai hanya dengan esensi jiwa ilahi dari 100 binatang iblis tingkat ke-11. Ini sungguh tak terbayangkan. Jangan terlalu bersemangat. Gus Witing memberikan teguran keras kepada semua orang saat ini. Meskipun esensi jiwa ilahinya yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk ini setelah kematian mereka sangat murni dan mudah kita serap, itu tetaplah kekuatan eksternal, bukan sesuatu yang kita kembangkan sendiri. Jadi jika kalian merasa tidak nyaman, kalian harus berhenti menyerapnya. Jika tidak, kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan mental dan konsekuensi yang tak terbayangkan. Ekspresi semua orang menegang, menyadari bahwa penyerapan ini bukannya tanpa batasan, hanya saja tidak begitu kentara. Tentu saja, jika kalian dapat menemukan giok jiwa, maka itu cerita yang berbeda. Tambah Gus Witing lagi. Giok jiwa? Yang kan menatapnya dengan curiga, dan yang lain juga bingung. Ini adalah produk unik dari dunia ini, terbentuk dari energi jiwa ilahi yang paling murni. Di dunia ini, ia bermanifestasi sebagai sejenis giok yang dapat diserap tanpa masalah. Berapapun yang Anda serap, tidak akan ada masalah. Jelas Gus Witing. Saya telah memasuki tempat ini 4 kali, tetapi sejauh ini saya hanya mendapatkan 1 giok jiwa tingkat menengah. Bahkan di dunia ini, giok jiwa sangat langka. Mendengar ini, semua orang segera mengerti bahwa giok jiwa adalah sesuatu yang sulit didapatkan. Selain itu, di sini ada sesuatu yang disebut kristal jiwa. Meskipun hanya berbeda satu karakter dari giok jiwa, keduanya adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Gus Witing mencoba menjelaskan lebih komprehensif, memberikan pemahaman yang lebih intuitif kepada para pendatang baru tentang dunia ini. Anda dapat menganggap kristal jiwa sebagai kristal sumber kita. Ini adalah mata uang keras di dunia ini. Meskipun juga dapat digunakan untuk kultivasi, efeknya tidak ideal. Murid mengerti. Xiaosheng dan yang lainnya mengangguk dan sungguh-sungguh. Dunia aneh ini dipenuhi dengan banyak hal unik. Sebagian besar sangat bermanfaat bagi jiwa. Jika kalian berkesempatan untuk menemuinya, kalian pasti akan mengerti. Kata Gus Witing dengan tenang, sambil mengamati sekelilingnya. Selain itu, melalui pertarungan Xiaosheng barusan, kalian seharusnya menyadari bahwa di sini, satu-satunya hal yang dapat kalian gunakan adalah harta dan teknik yang berhubungan dengan jiwa. Saat melewati cermin perjalanan ilahi, sebagian besar barang yang kita bawa dengan tubuh fisik kita tidak dapat dibawa. Namun, barang-barang yang berhubungan dengan jiwa dapat dilewatinya tanpa hambatan. Periksa diri kalian dan lihat apa yang kalian miliki yang dapat kalian gunakan, agar kalian tidak lengah jika bertemu musuh yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, semua orang segera mulai memeriksa diri mereka sendiri.
Yangke memindai tubuhnya dengan indera ilahinya dan segera menemukan perisai cahaya mendalam matahari ungu yang diberikan Guswiting kepadanya. Ini adalah harta jiwa ilahi. Jadi wajar jika itu bisa dibawa ke dunia cermin perjalanan ilahi. Yangke hanya sedikit mengaktifkan kekuatannya dan lapisan layar cahaya ungu muncul di tubuhnya. Tampak tak terkalahkan. Namun selain harta jiwa ilahinya yang setara alami dibawa masuk, Yangke juga menemukan beberapa hal lain yang tidak pernah dia duga. Teratai dewa hangat. Yangke menatap tanpa berkata-kata pada suatu titik di tubuhnya. Pada bunga teratai yang mekar dengan cahaya 7 warna dan berpikir dalam hati. Meskipun teratai roh hangat bukanlah harta karun, itu terkait dengan jiwa ilahi dan selalu ditempatkan di lautan kesadaran. Jadi wajar jika itu dibawa masuk. Tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini juga ikut masuk? Orang-orang yang dia maksud tidak lain adalah serangga pemakan jiwa yang dia peroleh di tahun-tahun awalnya di benua Tongsuan. Dia telah memiliki serangga pemakan jiwa ini selama bertahun-tahun. Karena sifat khusus api ilahinya, dia tidak takut pada musuh jiwa ini. Sebaliknya, dengan bantuan teratai jiwa hangat, dia bahkan dapat memerintahkan mereka untuk bertarung untuknya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, serangga pemakan jiwa telah dipelihara di pulau harta karun 7 warna yang dibentuk oleh teratai jiwa hangat. Diberi nutrisi olehnya dan menjadi semakin kuat. Yang terpenting, terakhir kali di luar kota hutan Maple, ketika Yangke dirasuki iblis, serangga pemakan jiwa ini pernah mengamuk. Pada saat itu, mereka dengan panik melap esensi iblis dari iblis raksasa kuno di dalam lautan kesadaran Yangke, menyebabkan bentuk mereka berubah drastis, menjadi hitam pekat. Masing-masing memancarkan aura jahat dan ganas, jelas bukan untuk dianggap remeh. Pada saat ini, serangga pemakan jiwa yang tak terduga ini juga datang ke sini bersama teratai jiwa hangat. Tinggal di atasnya dan melihara diri mereka sendiri di dalam jiwa dan tubuh roh Yangke. Setelah menemukan serangga pemakan jiwa ini, wajah Yangke menjadi gelap. Tidak ada alasan lain. Jika makhluk-makhluk ini terungkap, Guswiting akan segera menghubungkannya dengan troll kuno itu. Di luar kota hutan Maple, Yangke pernah bertarung dengan melawan Guswiting dalam wujud iblisnya. Bagaimana mungkin seseorang di alam kaisar seperti Guswiting tidak mengingat kekuatan unik seperti itu? Jika terjadi kesalahan, Guswiting mungkin akan mengenali Yangke sebagai iblis dari hari itu. Jika itu terjadi, Yangke tidak akan mampu membela diri. Memikirkan hal ini, Yangke diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan serangga pemakan jiwa ini muncul di depan Guswiting. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah memeriksa teratai penghangat dan serangga pemakan jiwa, Yangke melihat sesuatu yang lain di dalam tubuh jiwanya sendiri. Sesuatu yang bahkan belum pernah dia pertimbangkan. Benda ini, apakah ini juga dianggap sebagai harta jiwa? Saya belum pernah tahu. Benda yang dimaksud Yangke adalah sebuah pisau. Pisau yang belum sepenuhnya disempurnakan dan hampir tidak pernah digunakannya. Tanpa diduga, pisau itu juga turun ke tempat ini melalui cermin perjalanan ilahi, menyertai jiwa ilahinya. Penemuan ini mengejutkan dan menggembirakan Yangke, karena meskipun ia telah memiliki pisau ini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya ia tahu bahwa itu adalah harta karun jiwa ilahi. Sekarang, dengan pisau ini di sisinya, mungkin akan sangat berguna di saat-saat kritis tertentu. Sementara pikirannya berpacu, Yangke tetap tenang di luar. Guswiting meliriknya mengamati kekuatan perlindungan perisai cahaya mendalam matahari ungu miliknya dan mengangguk sedikit. Bagaimanapun ia baru saja memberikan harta karun ini kepada Yangke dan telah menyempurnakannya hingga mencapai kendali penuh dalam waktu sesingkat itu sudah cukup luar biasa. Setelah beberapa saat melihat bahwa semua orang telah selesai memeriksa, Guswiting berkata, "Selanjutnya, saya akan membawa kalian ke tempat para murid kuil ilahi berlatih setiap kali mereka masuki daerah ini. Kalian semua harus berlatih di sana dengan patuh dan sama sekali tidak boleh berkeliaran." "Baik,"
Semua orang menjawab serempak. Namun Xia Sheng merasakan sesuatu yang tidak beres dan menatap Gu Switing dengan curiga. Jadi dia segera berkata, "Tetua Go, apakah Anda tidak ikut bersama kami?" Dari ucapannya tampaknya Gu Switing hanya bertanggung jawab untuk membawa semua orang ke sana dan tidak akan tinggal di belakang. Gu Switing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya ada urusan penting lain yang harus diurus, tetapi jangan khawatir. Tempat latihan itu tidak terlalu berbahaya. Selama kalian bersikap baik, tidak akan ada masalah besar." "Saya mengerti." Xia Sheng mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Tenang saja, Tetua Go. Dengan murid Anda di sini, saya pasti akan memastikan keselamatan mereka." Gu Switing memberinya tatapan setuju, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara, dia bergegas pergi ke suatu arah. Semua orang buru-buru mengikutinya. Di sepanjang jalan, mereka sesekali bertemu beberapa binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Setiap kali ini terjadi, Gu Switing akan menyuruh salah satu dari Yang Ke dan yang lainnya untuk bertarung. Memungkinkan mereka untuk membiasakan diri dengan kondisi mereka sendiri dan karakteristik makhluk di daerah ini. Para kultivator alam sumber Do ini adalah elit di antara para elit. Kemampuan adaptasi mereka sempurna. Oleh karena itu, setelah sehari mereka sebagian besar telah mengatasi ketidaknyamanan awal mereka dan dapat bertarung dengan bebas dan mudah. Secara umum, bertarung dengan jiwa spiritual mereka jauh kurang kuat daripada menggunakan tubuh fisik mereka. Dan mereka memiliki metode yang jauh lebih sedikit untuk digunakan. Ini dapat dimengerti karena mereka kekurangan tubuh fisik, harta karun konvensional, dan sebagian besar teknik rahasia. Dalam pertempuran, mereka hanya dapat mengandalkan harta karun spiritual atau dampak energi spiritual murni. Oleh karena itu, sebagian besar pertempuran di cermin perjalanan ilahi ini sederhana dan langsung, tanpa gerakan yang terlalu mencolok atau teknik yang memukau. Kemampuan luar biasa Yang Ke ditampilkan sepenuhnya di sini. Di luar, orang lain hanya akan fokus pada tingkat kultivasinya. Tingkat pertama alam sumber Do tidak signifikan di mata para ahli. Namun, di dunia yang didominasi oleh jiwa dan roh ilahi ini, Yang Ke menonjol dari yang lain. Kekuatan jiwa dan roh ilahinya bahkan sedikit lebih rendah dari Xia Sheng, apalagi Xiao Beiyi dan Murong Xiao. Dia awalnya adalah orang dengan kultivasi terendah di antara mereka. Namun setelah masuki cermin perjalanan ilahi ini, dia tiba-tiba menjadi yang terkuat. Kecemerlangan yang begitu terbuka ini tidak bisa disembunyikan. Kontras yang tiba-tiba dan jelas ini tentu saja mengejutkan Xia Sheng dan yang lainnya. Semua orang sangat penasaran bagaimana dia mengembangkan kekuatan jiwa ilahinya hingga tingkat seperti itu. Namun karena mereka bukan dari sekte yang sama, tidak pantas untuk menanyakan rahasia seperti itu. Bahkan, Gu Switing sesekali menunjukkan keterkejutannya. Sehari kemudian, deretan pegunungan yang membentang sejauh yang tidak diketahui muncul di pandangan mereka. Gu Switing memimpin semua orang untuk berhenti di kaki gunung. Ini adalah gunung iblis surgawi di dalam dunia cermin perjalanan ilahi. Jumlah binatang iblis di dalamnya tak terhitung. Setelah masuk, kalian bebas memburu mereka dan mendapatkan esensi jiwa ilahinya untuk memperkuat kesadaran ilahi kalian. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa beberapa binatang iblis di dalam gunung iblis surgawi adalah makhluk yang bahkan saya pun tidak mampu menyinggungnya. Karena itu, jangan terlalu jauh masuk ke dalam. Tetapi berada di dalam radius 20.000 li seharusnya tidak menjadi masalah besar. Mendengar ini, ekspresi semua orang menegang dan mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Gunung iblis ilahi surgawi tidak dapat berisi binatang iblis, tetapi juga beberapa ahli bela diri dari cermin perjalanan ilahi yang datang ke sini. Jika kalian bertemu mereka, cobalah untuk menghindari kontak. Bahkan jika kalian bertemu, jangan mengungkapkan informasi apapun tentang dunia luar. Ini sangat penting.
Tentu saja selain itu ada juga giok jiwa dan kristal jiwa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Saya mendapatkan giok jiwa tingkat menengah saya di Gunung Iblis Surgawi. Mendengar ini mata semua orang berbinar dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menggosok-gosok tangan mereka dengan penuh semangat. Selain itu, roh dan jiwa kalian tidak boleh terpisah dari tubuh fisik kalian terlalu lama. Jika tidak, konsekuensinya yang tak terduga dapat muncul. Oleh karena itu, masa pelatihan kalian di sini dibatasi hingga 1 bulan. Setelah 1 bulan, pembatasan pada token di ruang batu akan diaktifkan. Secara paksa menarik roh dan jiwa kalian kembali ke sana. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tetua, Murong Xiu tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kita menghadapi bahaya yang tak teratasi? Kalian harus melarikan diri. Go Switing berkata singkat. Jika kalian tidak bisa melarikan diri, tunda saja sampai batas waktu 1 bulan. Pada saat ini, dia melirik semua orang dengan mata indahnya dan berkata, ini adalah pelatihan kalian. Jika kalian tidak tahan. Dia sedikit merutan kening dan tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Pertumbuhan para seniman bela diri pada dasarnya disertai dengan berbagai bahaya. Jadi semua orang sudah terbiasa dengan situasi saat ini dan tidak punya alasan untuk mengeluh. Baiklah, setelah membawa kalian ke sini, sekarang terserah kalian, masuklah. Setelah Go Switing selesai berbicara, dia melambaikan tangan kepada semua orang. Xia Zheng dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu mengangguk dan berbalik menuju Gunung Tianyou. Go Switing tetap berdiri diam sampai sosok semua orang menghilang dari pandangan. Kemudian dia melesat ke arah lain. Tujuannya masuk ke cermin perjalanan ilahi ada 2. Pertama, untuk membimbing Xia Zheng dan yang lainnya dan menjelaskan adat istiadat setempat. Dan kedua, untuk memurnikan salah satu harta jiwa ilahinya di lokasi khusus. Harta karun jiwa ilahi ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, diresapi dengan niat kekaisaran dan dipelihara oleh esensi kekaisarannya sendiri. Dan sekarang hampir mencapai tingkat harta karun kekaisaran. Harta karun jiwa ilahi tingkat kekaisaran adalah barang yang sangat langka, jarang ditemukan di seluruh alam bintang. Sementara, sebagian besar kultivator alam kaisar mungkin memiliki 1 atau 2 harta karun kekaisaran yang dibuat dengan susah payah. Harta karun jiwa ilahinya tingkat kekaisaran. 99% kultivator alam kaisar bahkan tidak memilikinya. Jika operasi ini berhasil, Go Switing akan memilikinya, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan mental penuhnya dalam pertempuran tanpa perlu bertahan dari ketenteranan dalam indera ilahinya. Ini setara dengan mendapatkan keuntungan besar tanpa menyadarinya. Terakhir kali dia memasuki dunia cermin perjalanan ilahi, dia menyelamatkan nyawa seorang seniman bela diri di sini. Seniman bela diri itu juga memiliki kultivasi alam kaisar, tetapi dia dikejar oleh binatang iblis ganas dan terluka parah. Melihat ini, Go Switing tidak ragu-ragu dan melangkah maju untuk membantu. Bersama-sama, mereka berhasil membunuh binatang iblis itu. Seniman bela diri itu berterima kasih atas kebaikan Go Switing dan mengundangnya untuk mengunjungi sektenya. Go Switing yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang dunia cermin perjalanan ilahinya tentu saja menerima undangan tersebut. Setelah tiba di sekte yang disebut sekte pencuri jiwa, Go Switing mengetahui bahwa orang yang telah diselamatkan sebenarnya adalah pemimpin sekte. Pemimpin sekte itu tidak terlalu jahat. Setelah menerima anugerah penyelamatan nyawa dari Go Switing, ia tentu saja memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Terlebih lagi, tetua Go cukup kuat dan cantik. Selain sikapnya yang agak dingin, ia praktis sempurna. Oleh karena itu, pemimpin sekte memperlakukan Go Switing dengan sangat sopan. Seringkali memberinya perhatian, berharap untuk memenangkan hatinya. Selama percakapan santai mereka sebelumnya, Go Switing mengetahui tentang sebuah tempat di dalam sekte pencuri jiwa yang disebut Danau Kondensasi Ilahi, yang dapat membantunya meningkatkan harta jiwa ilahinya.
Goswiting dengan bersiap untuk pergi ke sekte pencuri jiwa untuk meminta izin dari pemimpin sekte tersebut untuk menggunakan danau kondensasi ilahi. Dia percaya bahwa dengan anugerah penyelamat hidupnya, perjalanan itu akan berjalan lancar. Sementara itu, di suatu bagian dunia cermin perjalanan ilahinya berdiri sebuah kota besar, membentang puluhan ribu mil. Temboknya setinggi ratusan kaki, membentuk benteng yang tak tertembus. Dari kejauhan, aura yang megah dan mengagumkan terpancar darinya. Kota itu ramai dengan orang-orang berdesakan, pemandangan yang hidup dan sedarinya. Meskipun itu adalah kota di dalam cermin perjalanan ilahi, sekilas kota itu tampak hampir identik dengan kota-kota di luar. Toko-toko dan pedagang berjejer di sepanjang jalan. Jalan-jalan lebar saling bersilangan dan pavilion serta menara tersebar di mana-mana. Ini adalah ibu kota kerajaan perjalanan ilahi. Kota perjalanan ilahi, tidak seperti di dunia luar, di mana sekte dan keluarga sangat banyak dan masing-masing mengendalikan wilayah. Mereka memegang kekuasaan absolut di dalam wilayah mereka. Di dunia cermin perjalanan ilahi, kerajaan perjalanan ilahinya berkuasa mutlak. Semua sekte dan keluarga berada di bawah yuridisnya, memegang status dan kekuasaan yang tak tertandingi, membimbing segala sesuatu. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala tidak ada kerajaan perjalanan ilahi. Struktur dunia sama seperti dunia luar, dan keluarga dan sekte masing-masing menduduki wilayah mereka sendiri dan memerintah secara independen. Tetapi sejak penguasa kerajaan perjalanan ilahi saat ini lahir, ia menyapu seluruh negeri seperti daun musim gugur, menyatukan seluruh kerajaan. Perintahnya dipatuhi tanpa pertanyaan. Penguasa saat ini memiliki bakat luar biasa dan kemampuan untuk menciptakan dunia baru. Ia telah mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk melayaninya dan sosoknya yang mengesankan dikenal oleh semua orang, muda dan tua. Jasa-jasanya yang tak tertandingi tersebar luas. Di bawah perintahnya, seluruh kerajaan perjalanan ilahi berkembang pesat. Dengan masa depan yang cerah, meskipun seluruh dunia ini hampir sepenuhnya berada di bawah kendalinya, keberadaan kerajaan perjalanan ilahi memang telah mencegah banyak pertumpahan darah dan konflik yang tidak perlu. Inilah jasa terbesarnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.